Halo guys, kenalin nih nama gue Mas Anto Arif Wibowo. Di sini gue pengen banget ngejelasin hobi gue gitu. Ya sebenarnya ini sama sekali nggak nyambung dengan pekerjaan gue dan mata kuliah yang gue ambil. Tapi sebenarnya gue udah seneng banget sama dunia perotomotifan, terutama di motor ya, mobil. Itu tuh udah dari gue kecil gitu. Dan gue tuh selalu menjadikan ini sebagai hiburan gue di tengah-tengah penatnya hari-hari gue gitu. Dan gue tuh sebenarnya pengen ngejelasin motor kesayangan gue ini, Yamaha Soul GT 115 injection. Tapi sebelum gue membahas motor ini, terutama di bagian sektor yang gue modifikasi ya, terutama di bagian mesin, gue pengen banget ngejelasin prinsip kerja mesin patak terlebih dahulu biar kalian lebih paham waktu pas gue jelasin motor ini. Pertama ya, kita bahas dulu komponen-komponen. Jadi kalau misalkan di bidang pelajaran gue, sebelum lo mempelajari tubuh manusia, ada baiknya lo lebih tahu isi dan bentuk-bentuk dari organ tubuhnya, biar nanti tuh match gitu ketika ini fungsinya apa sih, terus ini komponennya apa sih gitu ya, disebut ya biasanya tuh anatomi ya gitu. Nah, gue juga mau membahas nih biar kalian lebih paham. Jadi kita bahas anatominya dulu ya, anatomi besarnya aja dari mesin 4 tak. Yang pertama ini ada kaput beda. Kalau ini namanya cylinder head. Jadi dia tuh kepala silinder. Kenapa sih dia disebut kepala silinder? Ya memang dia itu sebagai kepalanya si silinder block, dimana nanti mereka tuh posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Terus lantas ini gimana sih cara kerjanya gitu? Kalian lihat dulu lebih dekat. Ini anatominya ya. Anatomi. Di sini kan ada lubang yang lebih besar dan ini ada lubang yang lebih kecil. Kalau lubang yang lebih besar, nah dia itu dia bagian in atau intake ya. Ini adalah klep intake. Jadi sebenarnya di sini ada klepnya, cuman mohon maaf klepnya harus cari di gudang, tapi ini gambaran aja biar kalian paham. Di sini tuh ada klep bentuknya seperti payung yang menutupi lubang-lubang di sini. Dan lihat nih ukurannya dulu ya. Lebih gede ini yang intake, yang lebih kecil ini adalah untuk exhaust atau outtake. Nah, cara kerjanya gimana sih? Jadi kan si udara sama bahan bakar dia akan masuk melewati lubang yang lebih besar ini. Dan setelah dilakukan pembakaran, nanti dia akan keluar lewat sini. Nanti gua bikin skemanya biar lo paham banget. Dan saya kan posisinya gini ya. Kita bahas dulu ke silinder block. Nah, di silinder block ini kok bolong? Ya bolong kalau buat nempatin dia. Nah, ini namanya piston, bisa lihat ya. Nah, ini piston. Terus gimana cara kerjanya? Dia masuk di dalam sini, dia tuh akan menciptakan kevakuman, dia akan mengompres udara, terus juga dia akan menerima kerasnya pembakaran, dan juga dia akan membuang sisa gas panas. Pokoknya ini satu alat ini dia bakal disiksa lah sama lu ketika lu kebayar mesin. Kasihan sih ini tuh ya. Tadi si piston, tadi kan gue jelasin pistonnya. Nah, dia tuh kenapa bisa naik turun, karena dia ada ini. Nah, ini namanya kruk as, dimana dia tuh yang menggerakkan si piston ataupun dia menerima tenaga. Ya pokoknya macam-macam lah intinya. Yang intinya dari 4 langkah tadi, kalau piston nggak mungkin dia bisa naik turun sendiri. Masa iya dia naik turun sendiri sih? Yang pakai jin, yang nggak mungkin juga sih. Nah, dia tuh nanti akan ditempelkan, ini kan ada pen piston nih, kelihatan ini pen piston. Ya, dia akan masuk ke dalam sini, makanya nanti piston akan nempel seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, dan gini lah nanti kelihatannya. Nanti dia bisa bergerak turun tuh, nanti kan dia bisa bergerak turun, bisa bergerak naik, pokoknya nanti dia bisa muter gini lah. Makanya nanti dia akan bergerak naik turun di dalam silinder ya, menghasilkan tenaga, memukul udara, membuang udara, menghisap udara, gitu aja terus bolak-baliknya. Kayak jebol naik turun.
Oh, biasanya ada nanya, mas gimana sih kalau misalkan bahan bakar itu masuknya lewat mana gitu, atau sistemnya kayak gimana? Oke, pertama itu ini cylinder head ini ada dua sistem yang pada umumnya, yaitu sistem karburasi yang namanya karburator, dimana nanti udara yang masuk lewat sini dia tuh secara tidak langsung dia akan membawa bahan bakar ke dalam mesin. Jadi lewat yang in tadi, yang klepnya gede tadi, dia masuk lewat lubang sini. Nanti di sini ada ya dingin dia tuh akan menghisap seperti ini. Itu udara masuk sini dan dia tuh akan membawa bahan bakar juga masuk ke dalam sini. Loh, kok bisa sih? Berarti kan cuma gini doang. Ya bisa dong. Ini kan asas Bernoulli ya, dimana udara yang masuk lewat sini, yaitu tekanannya akan menciptakan tekanan yang lebih rendah daripada tabung di bawah. Nah, tabung di bawah sini kan berisi bensin. Otomatis karena di sini tekanannya lebih rendah karena kecepatan udara yang tinggi, dan di sini tekanannya lebih tinggi, otomatis bensin akan keluar melalui lubang-lubang di sini. Asas Bernoulli ya, mungkin yang anak-anak IPA mungkin paham, mungkin yang anak-anak teknik juga pasti paham ya. Kalau misalkan yang pengen tahu ya oke, intinya prinsip-prinsipnya kayak gitu. Dan juga ada sistem injeksi. Sistem injeksi ini ada selang, di sini ada selang. Nah, disitu nanti dia tuh akan bertekanan ya, ada bensin di bertekanan sekitar 300 kPa gitu. Ya lebih lah, bisa juga lebih, tergantung ya setting kalian kayak apa, ada motornya apa. Posisinya mungkin dia tuh di dekat cylinder head karena dia akan menembakkan bensin secara langsung. Jadi sistem katup gasnya dia terpisah ya, katup gasnya terpisah, dan nanti tuh bahan bakar langsung disemprotkan saja. Gua nggak ada throttle body sih ya, gua nggak ada throttle. Kalau ada throttle body mungkin gua bakal jelasin, sebentar ya, gua cari itu throttle body. Nah, ini throttle body ya, gua udah nemu. Jadi kalau misalkan si injeksi itu dia kan langsung disemprot gitu ya, terus ngegasnya kayak gimana? Nah, ini namanya throttle body ya. Dia tuh nanti akan, nah kalau ketika kalian ngegas nih, wah nanti katupnya akan terbuka, gaspol terbuka penuh seperti ini, tutup gas ya gitu. Nah kayak gitu. Dan semakin kalian ngegas, semakin banyak udara yang masuk ke dalam mesin, dan juga nanti si injektor ini dia akan memerintahkan bahan bakar yang lebih banyak pula. Makanya kalau kalian gaspol, bensinnya bakal boros. Kalau misalkan, jangan percaya ketika ada alat pengirit ataupun apapun itu yang berbau-bau irit, tapi yang namanya gaspol pasti boros. Kalau pengen irit ya gas dikit tapi motor lari, ada caranya, ada. Nanti gue bahas di video-video selanjutnya. Oke. Oh iya, sesuai janji gue, jadi gue di sini punya skema ya. Skemanya, yang pertama ya, fase mesin tuh ada intake. Nah mungkin kalau gini nggak kelihatan, nanti gue lihat zoom aja ya. Oke, jadi ini gue mau bahas skemanya, gimana cara kerjanya mesin 4 tak. Yang tadi kan gue udah jelasin tuh gimana komponennya ya. Sekarang gue mau jelasin gimana cara kerjanya dengan sistem skema lebih gampang lah ya. Kan gambar gini kalian ngerti. Jadi kan tadi ada klep yang lebih besar tuh. Nah ya gue bawa aja dah. Nah, biar lo paham. Nah, pertama itu nanti namanya intake ya. Karena macamnya kan mesin 4 tak, jadi 4 langkah. Nanti tuh yang pertama intake itu nanti klep yang sebelah sini. Nanti udara akan masuk melalui sini ya. Ada klepnya kayak payung tadi yang gue sebutin di awal. Nanti dia akan terhisap ya oleh piston yang bergerak ke bawah. Pistonnya ke bawah. Nanti dia akan menciptakan kevakuman di sini, vakum. Makanya nanti udara dia bisa masuk lewat sini, tersedot ya bersama dengan bahan bakar. Wah, keisep nih. Namanya juga intake, masukkan in. Iya. Habis itu lanjut ke fase selanjutnya, yaitu kompresi. Kompresi itu gimana sih? Namanya juga kompresi, dikompres, ditekan, dipaksa, nggak tahu lah, pencet. Nah, jadi si klep ini nanti dia akan menutup ya, si piston ini bergerak ke atas, dia akan mengompres udara dan bahan bakar tadi. Dipencet sadis sih, pokoknya dipencet aja, dia akan menciptakan tekanan tinggi di sini. Nah udah dipencet, nah kita langsung ke fase selanjutnya nih, namanya pembakaran. Nah disinilah power mesin 4 tak diciptakan.
Wah, dan dia lahir di sini di fase ketiga, yaitu pembakaran. Udah dipencet nih, wah sadis sih, udah dipencet, wah jenuh dia. Enggak jenuh juga sih, ada lubang busi di sini, nanti dia akan mempercikan api tas gitu, dar pembakaran. Nah, di sini dia akan mendorong pisang ke bawah, makanya dia disiksa kan, kata gue juga ini kerjanya disiksa nih, dar. Wah, makanya kepalanya hitam, kesian sih dia, dibakar, dia apa, nahan dia menderita lah pokoknya, membakar. Nah udah dibakar, terus pembakarannya kemana sih? Ya dibuang lewat yang lubang-lubang kecil ini, yang exhaust namanya. Nah setelah pembakar nih, udah dibakar, nanti dia akan membuang, dibuang lewat angin knalpot. Makanya kalau knalpot itu kenapa panas ya, iya, sisa pembakaran. Bayangin ya, bensin lo bakar terus langsung lo buang anginnya, ya panas. Makanya kalau knalpot dipegang mesin lagi nyala, wah konyol sih, debus tuh. Nah udah saat dibuang, yang ngisap lagi, kompres lagi, bakar lagi, buang lagi, ya gitu aja terus bolak-balik, gitu. Nah ketika lu geber, mesin tuh digeber, ya ini tambah cepet, wah tambah disiksa. Pokoknya tambah tinggi RPM-nya atau rotation per menitnya mesin, berarti lu semakin menyiksa mesin lu gitu. Oke, itu dulu. Nanti gue langsung bahas ke motornya.